Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya muliakan Direktur Tursina International Islamic Boarding School, Ustadz Ali, Ustadz Abidin, dan jajaran pimpinan yang lain, para asatidz, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sekali lagi kita membicarakan tentang hal yang sekarang banyak menguras pikiran, air mata kita berkenaan dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita atas kezaliman yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Mungkin ada beberapa hal yang kemarin sudah kita kaji waktu kita membahas empati, tapi belum kita dalami. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan lebih mendalam lagi melihat bagaimana Al-Quranul Karim memberikan petunjuk buat kita, karena sekali lagi salah satu hal yang menarik dari Al-Quranul Karim adalah ada trajektori atau gambaran masa depan yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim dalam merekam sebuah sejarah, dan ini merupakan salah satu keajaiban dari Al-Quranul Karim. Karena itu melihat sejarah, melihat trajektori yang digambarkan oleh Al-Quran selalu hal yang sangat menarik buat kehidupan kita. Quran bahkan menyuruh kita untuk melihat ke belakang agar kita mengambil ibrah dari kisah-kisah masa yang lalu. Saya ingin mengawali misalnya ada satu ayat di dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-29. Al-Quranul Karim menyatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzirin. Fama bakat, tidaklah menangis, alaihim, atas mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Wal ardu, demikian juga bumi tidak menangisi mereka. Wa ma kanu munzirin, dan tiadalah mereka itu orang-orang yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun ketika mati, Al-Quran menyatakan langit dan bumi tidak menangis. Dari dulu kalau kita buka Al-Quranul Karim, ayat ini ditafsiri sebagai orang itu kalau melakukan perbuatan kejahatan, maka langit dan bumi tidak menangis untuknya. Salah satu pemanaannya para mufassir zaman klasik adalah misalnya bumi tidak menangis, orang tidak menangis untuknya ketika mati. Penduduk bumi tidak menangis untuknya ketika mereka mati. Bahkan gembira ketika orang yang jahat seperti sebagaimana Firaun dan orang-orang yang zalim saat itu ditenggelamkan oleh Allah SWT. Demikian juga penduduk langit, karena dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada setiap anak cucu Adam ini dua pintu di langit. Satu pintu baginya untuk turunnya rizki, dan satu pintu untuknya untuk naiknya amal dia. Maka setiap hari kalau orang itu adalah orang yang saleh, maka amalnya dinaikkan oleh para malaikat, dan harum namanya di kalangan penduduk langit. Akan tapi ketika meninggal tidak lagi disebut, sehingga kemudian para penduduk langit itu menangisinya. Itu salah satu cara mufassir dahulu memahami kata menangisnya langit dan bumi atas kematian seseorang. Yang menarik, Quran menyatakan bahwa ketika Fir'aun mati, langit dan bumi tidak menangisinya, dan bahkan Fir'aun bukan orang yang ditangguhkan oleh Allah. Jadi dia diazab oleh Allah SWT dengan mati di dalam Laut Merah. Yang menarik adalah tafsiran yang baru ini kemudian makin menunjukkan hal yang sangat menarik. Diawali dari ditemukannya Rosetta Stone ya di Egypt, yang kemudian sekarang bisa dilihat di Museum Inggris sana. Jadi bahasa Firaun itu sudah tidak ada lagi yang mengucapkannya, karena itu susah sekali untuk menghidupkan bahasa Firaun. Tapi yang menarik, dengan ditemukannya Rosetta Stone ini, di batu itu tertulis bahasanya Firaun, ya,
ada 14 baris hieroglips ya bahasanya Firaun dulu, yang kemudian ditranslate di batu itu. Jadi dulu orang Mesir sudah mentranslate ya dengan bahasa Yunani. Sementara sampai detik hari ini masih banyak orang Yunani, sehingga kemudian orang mulai menghidupkan kembali bahasanya Firaun yang kemudian dikenal dengan Egyptologi. Orang-orang Eropa kemudian berusaha memahami dan menghidupkan kembali bahasa yang telah punah ini. Yang menarik kemudian, ada hal yang sangat menarik karena ada satu batu ya atau bentuknya segitiga ini seperti piramid kecil yang di sana ada tulisannya. Dan tulisannya menyenangkan karena ini ada di salah satu kuburannya itu. Nah, tulisannya adalah kalau kemudian kita terjemahkan, bunyinya langit menangisimu, bumi menangisimu ketika engkau naik menjadi sebuah bintang. Jadi orang Mesir meyakini bahwa Firaun itu dulu adalah dianggap sebagai anaknya dewa langit atau dewa Ra. Maka ketika Firaun mati, itu keyakinannya orang Mesir saat itu, dia naik ke langit menjadi sebuah bintang. Karena itu mereka menulis ketika Firaun mati, langit menangis dan bumi menangis. Apa yang menarik, data yang baru diketemukan di abad 20 ini kemudian harus memaksa kita untuk memberikan pemaknaan yang lain terhadap surat Ad-Dukhan 29 itu. Analisis sejarahnya kemudian menyatakan bahwa surat Ad-Dukhan 29 ini sebenarnya adalah respon Al-Quran terhadap keyakinannya orang Mesir. Bahwa Quran menyatakan ketika Firaun mati, orang-orang Mesir menyatakan bahwa langit menangis dan bumi menangis. Al-Quran merefute, Al-Quran menolak itu dengan menyatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kunna munzirin. Langit dan bumi tidak menangisinya dan mereka juga bukan orang yang ditangguhkan. Jadi menarik bagaimana Quran, Nabi Muhammad tidak pernah ke Mesir, tapi sudah bisa menjelaskan posisi dan keadaan situasi Mesir saat itu. Ini tidak mungkin karena tidak lain karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ini hebatnya sejarah yang direkam di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita lihat sekarang untuk memahami Israel dan Masjidil Aqsa dan seterusnya secara singkat. Pertanyaan paling awal kalau kita dengarkan pidatonya Benyamin Netanyahu yang amat sangat menggemaskan itu, kata Benyamin Netanyahu bahwa ini orang yang sebenarnya sudah dianggap sebagai kriminal perang ya karena banyak melakukan tindakan kriminal di tingkat internasional dan ini sudah resmi ya, tetapi memang maniak perang ini yang sekarang menjadi presidennya, sehingga banyak orang-orang Israel juga yang sebenarnya menuntut agar Benyamin Netanyahu diganti. Kalau kita mendengarkan bagaimana cara Benyamin Netanyahu memahami Israel, itu amat sangat menyakitkan hati. Kata Benyamin Netanyahu dalam pidato resminya, dia menyatakan bahwa Israel ini tanah kita, kata dia. Bahwa 3000 tahun yang lalu, kita ini sudah berada di sini. Kakek buyut kita sudah mendiami tanah Israel itu. Kita kemudian dikuasai oleh Romawi, dikuasai oleh Babilonia, dikuasai oleh Persia, katanya. Tetapi mereka menguasai saja. Berbeda ketika 638, orang Islam menguasai kita. Apa kata Benyamin Netanyahu? Jadi seakan-akan dia mau menunjukkan secara eksplisit bahwa kami dijajah oleh Babilonia, dijajah oleh Persia, dijajah oleh Mesir, dijajah oleh Yunani. Kami oke-oke saja. Seakan-akan dia sedang dengan sungguh-sungguh menyembunyikan kejelekan yang dilakukan oleh para penguasa ini.
tapi dia sengaja menjelekkan Islam dengan menyatakan mereka semuanya tidak ada yang tinggal di daerah kami. Tapi begitu 638 umat Islam menguasai kami, maka orang Islam mulai tinggal di tempat kami. Jadi ini logika yang dipakai oleh Benyamin Netanyahu, dan karena itu kata dia, kami berhak untuk meminta kembali, karena itu adalah tanah nenek moyang kami. Ini tentu narasi yang hendak dikembangkan oleh Netanyahu dan orang-orang Zionis yang memang hendak merebut tanah Palestina ini. Kalau kita mau melihat ke akar sejarah, meskipun saya tidak ingin mendetailkannya, bagi yang tertarik nanti saya ada timeline yang mudah untuk difahami dari awal terbentuknya, ada settlement pertama yang ada di sana ya sampai akhir. Tapi kalau kita lihat bahkan sebelum ada orang Yahudi di Palestina sudah ada settlement di sana. Jadi kalau kita mau merujuk siapakah orang yang pertama kali mendiami Palestina, ini kompleks sekali masalahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu dan para Zionis ini sesungguhnya mengada-ada saja. Bahkan kalau kita tarik 4.500 before Common Era, ya, itu di masa itu sudah ada settlement dan mereka adalah bukan orang-orang Yahudi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena orang Yahudi itu dulu ya diawali dari siapa? Kalau kita tarik ke belakang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita ambillah Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak dan seterusnya. Ya. Lah, yang jelas saya tidak mau kita terlampau panjang di sejarah ya, tapi singkatnya adalah bahwa klaim itu sebenarnya tidak benar. Ya, kenapa? Karena kita melihat berganti-ganti orang yang mendiami, dan sejak orang Islam berada di sana 639 itu orang Yahudi memang tidak ada yang kembali ke sana, hanya sedikit sekali porsinya, sampai kita ini hampir 98% penduduk yang mendiami Palestina adalah orang-orang Islam selama kurang lebih 800 tahunan ya. Oke. Nanti silakan kalau tertarik sejarah kita membahas sejarah. Saya mau langsung saja ke surah Al-Maidah dari ayat yang ke-20 untuk melihat salah satu karakter dari orang Yahudi. Baru nanti kita masuk lagi ke surah Bani Israil untuk melihat apa yang harus kita lakukan kemudian. Oke, mari kita lihat dari surah Al-Maidah. Allah SWT menggambarkan kisahnya Bani Israil ketika mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman Firaun. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi uzkuru ni'matallah, wahai kaumku ingatlah nikmatnya Allah SWT alaikum, yang Allah curahkan kepada kalian. Ij'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan di dalam diri kalian, ya di antara kalian para nabi-nabi. Tidak ada satu komunitas di dunia ini yang Allah sayangi sebagaimana Bani Israil. Sampai ada banyak nabi mereka ini. Mulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, mati diganti oleh nabi lagi, mati diganti oleh nabi lagi, terus menerus begitu. Hingga sampai Nabi Isa alaihissalam. Kenikmatan ruhani yang diguyurkan oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan Allah juga menjadikan kepada Bani Israel itu muluk, menjadi raja. Yang pertama adalah maknanya mereka dulunya menjadi budak di Mesir, Allah kemudian menjadikannya sebagai raja. Kenapa? Karena sekarang mereka bebas, mau melakukan apa saja terserah. Karena sekarang sudah tidak lagi menjadi budak. Makna yang ketiga adalah kenapa mereka disebut sebagai, kata Al-Quranul Karim, menjadi raja, karena kata Rasulullah SAW, jika orang itu memiliki, orang Bani Israel itu memiliki kendaraan, memiliki istri, memiliki rumah, maka dia disebut dengan seorang raja.
Karena orang pertama bahkan dalam sejarah sebagian mufassirin menyatakan yang memiliki asisten rumah tangga Bani Israel. Karena itu disebut dengan muluka. Masya Allah, nikmat yang banyak diberikan Allah. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Dan aku datangkan, kata Allah, kepada kalian malam yu'ti ahadan, apa saja yang belum pernah diberikan kepada seorang pun minal alamin, dari dunia ini. Nikmat begitu banyak. Yang menarik adalah kenapa Nabi Isa menginginkan ini semuanya? Karena Nabi Musa, maksud saya, ingin memerintahkan kepada kaumnya itu untuk memasuki Palestina saat itu. Karena baru saja mereka dikeluarkan dari Mesir, melintasi Laut Merah, maka mereka disuruh untuk masuk ke Palestina, Ardul Muqaddasah. Akan tetapi mereka enggan. Karena itu mereka diingatkan tentang nikmat Allah. Bayangkan Bani Israel itu saat mereka berada di Padang Tih ini, dalam perjalanan menuju the promised land, tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina ini, atau Ardul Muqaddasah, apa kata dia? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala tu'amin wahidin. Sudah dikasih tiap hari itu makan burung dara goreng sama air madu, manna wa salwa. Apa kata Bani Israel? Kata dia, kami tidak tahan dengan makanan begini terus. Padahal itu di gurun pasir. Kalau bukan karena nikmat Allah, tidak mungkin mereka bisa makan. Tetapi dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berkata, ya Musa, lan nasbiru ala tu'amin wahidin, fad'u lana rabbaka yukhrij lana, kata dia. Tolong deh kamu doa sama Tuhan sana. Ya, sama Tuhanmu. Biar kami ini tidak makan ayam goreng terus. Tolong dong kasih, keluarkan dari bumi ini sayur-mayurnya. Ya, kata dia. Yukhrij lana mim bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha, kata dia. Sayur-mayurnya, mentimunnya, kacang adasnya, bawang putihnya, bawang merahnya, kata dia. Kenapa? Karena dia ingat sewaktu dia di Mesir. Padahal kalau difikirkan, apa enaknya hidup di Mesir? Mereka menjadi budak dan seterusnya. Karena itu Nabi Musa mengingatkan kenikmatan yang diberikan itu. Setelah itu Nabi Musa memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel. Saat itu tidak ada satupun orang Yahudi di Palestina. Palestina saat itu dikuasai oleh orang yang nanti menjadi musuh bebuyutannya orang Yahudi, namanya Amaliqah atau Amaliket. Lah, apa kata Nabi Musa? Ya qaumi, hei kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah ke tanah yang disucikan itu. Quran menyebut Palestina sebagai Ardul Muqaddasah. Ya, the Holy Land. Ya, kata dia, masuklah ke Holy Land sana. Allati kataballahu lakum, yang Allah menetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbariha, dan kamu jangan berpaling ke belakang. Tidak mau, malam balik lagi ke Mesir, jangan fatangqalibu khasirin. Karena kalau kamu melakukan demikian, maka kamu pasti akan menyesal, kamu akan sedih. Ya, kenapa? Karena mereka ini tidak mau, Masya Allah. Diperintah oleh nabinya, baru saja mendapatkan kenikmatan, Nabi Musa kemudian mengutus 12 orang untuk memasuki kota Ardul Muqaddasah ini, Al-Quds. Apa yang terjadi? Mereka mengendap-endap, kemudian ketemu dengan orang Amaliqah yang besar-besar ini, maka kemudian sembunyi di pohon anggur, kata Ibnu Abbas, kemudian ketemu dan dibawa ke hadapan raja, ya, orangnya besar-besar, dan disuruh kembali menemui Nabi Musa. Maka karena itu mereka ketakutan melihat penduduk Palestina saat itu besar-besar, orang dari suku Al-Amaliqah. Nabi Musa menyatakan, masuk kamu ke Holy Land sana. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Apa kata mereka? Qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam sana ada kaum jabbarin. Orangnya besar-besar. Yang kalau mereka punya kehendak, mereka tidak bisa kami kalahkan. Saya tidak berani kalau melawan mereka. Inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari Palestina. Fa yakhruju minha, kalau mereka keluar,
orang Amalikah ini, fa inna dakhilun, baru kami mau masuk. Terus dia ngomong tidak senonoh kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata dia? Qala ya Musa, inna lan nadkhulaha abada. Kami tidak akan masuk selama-lamanya ke Palestina itu. Madamu fiha, selama mereka ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu saja dan Tuhanmu yang pergi. Kami duduk saja di sini. Masya Allah. Itu kurang ajarnya orang Yahudi. Sampai nanti Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa sujud, ya. Dan Nabi Musa pun menyatakan, qala rabbi inni la amliku nafsi wa akhi. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak bisa memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku yaitu Harun. Karena umatnya tidak ada yang nurut sama Nabi Musa. Bayangkan, baru saja diguyur oleh rahmat, ya, tetapi mereka tidak mau bersyukur, bahkan diperintahkan oleh Allah masuk ke negeri, the promised land, the holy land, yang diperintahkan, mereka tidak mau. Padahal kalau dia masuk, tapi Bani Israil mau. Kan menyuruh, hei Musa, anta wa rabbuka faqatila. Kamu saja sama Tuhanmu yang perang. Kata dia. Ya, Masya Allah. Nabi Musa dan berdoa, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan antara saya dengan orang-orang fasik ini. Ya, karena itu kemudian Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari muter saja di padang teh itu tanpa bisa memasuki the promised land. Nah, itu ceritanya. Dan singkat ceritanya nanti, mereka ini akan menjadi orang yang diaspora terus begitu. Ini gambaran dari salah satu watak Bani Israel yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang pada dasarnya pecut, pada dasarnya penakut, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana nasib Bani Israel yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Bani Israel. Yang kemarin sudah kita bahas, tapi mari kita lebih rincikan lagi untuk memahami dengan lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila Bani Israila. Wa qadayna, maknanya banyak. Para ulama menyatakan, ada yang menyatakan ini maknanya adalah akhbarna, kami memberitahukan. Ada yang menyatakan hakamna, kami memutuskan. Ada yang menyatakan qadayna, kami menentukan, dan seterusnya. Tapi yang harus kita pahami adalah qadayna berasal dari kata qadha. Jadi yang melakukan tindakan qadayna ini adalah Allah SWT. Jadi Allah memberlakukan dirinya sebagai al-qadi, hakimnya Allah. Jadi kalau hakimnya Allah, maka ketetapannya, keputusannya tidak mungkin bisa berubah. Kenapa? Karena al-qadi huwallah. Qadinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan ini tidak akan pernah berubah, nomor satu. Apa ketetapannya? Wa qadayna ila Bani Israil. Allah menetapkan kepada Bani Israel, ya, fil kitab, di dalam kitab. Ada banyak perbedaan di kalangan para mufassir. Yang pertama menyatakan di dalam kitab Taurat. Yang kedua menyatakan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Yang ketiga menyatakan di Lauh Mahfuz. Nah, kalau kita kaitkan dengan qadha dan qadar, maka memang makna yang lebih kuat adalah Lauhul Mahfuz. Karena ini bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dipertanyakan tentang, Ustadz, berarti memang sudah itu tidak bisa lagi berbuat yang lain ya, karena sudah ada qadha-nya Allah. Ini ya, tentu kita harus melihat Allah itu kalau melakukan apapun tidak terbatasi oleh waktu. Ya, ini bukan berarti sebagaimana orang Jabariyah yang kemudian berarti ini ada intervensi Tuhan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak begitu maksudnya. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan Allah itu tidak akan berseberangan dengan perilaku makhluknya memang. Nah, ini ketentuan yang diberikan kepada Bani Israel. Apa ketentuannya? Kalimatnya menarik. La tufsidunna fil ardi, kata Al-Quranul Karim. Pasti kamu akan berbuat fasad. Ya,
fil ardi, di muka bumi. Mari kita perhatikan kata ini dulu. Kata al-ifsad atau fasad sebenarnya makna dasarnya adalah lawan dari kata al-islah. Jadi islah adalah fixing sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tepat, tidak benar, fungsinya berubah, terus kita benahin sehingga sesuai dengan fungsi awalnya, nama tindakan kita namanya islah. Kalau ada suami tidak lagi menyayangi istri, dan istri tidak lagi hormat sama suami, maka cerailah mereka. Tapi kalau kita kemudian menyatukan kembali, sehingga fungsinya sebagaimana awal, tindakan kita disebut tindakan islah. Oke. Karena itu, perbuatan fasad adalah perbuatan apapun saja yang merusak fungsi awal yang semestinya dilakukan. Contoh misalnya, makhluk semestinya beribadah kepada Allah. Karena itu semua perbuatan maksiat adalah hakikatnya perbuatan fasad. Perbuatan merusak di alam dunia ini. Ini yang disebut dengan fasad. Kata Allah SWT, orang Yahudi itu, orang Israel itu pasti, kata Al-Quran, mereka akan berbuat fasad di dunia ini. 2 kali, marrotain, kata Al-Quran Al-Karim. Mari kita perhatikan. Para mufassir misalnya mengartikan fasad yang lain dengan alladzi fa'aluhu, kata dia yang pertama, mereka ini melakukan tindakan pembunuhan kepada manusia secara zalim. Nomor 1. Kenapa disebut fasad? Karena yasfikud dima, karena mereka mengalirkan darah secara zalim. Yang kedua, mereka mengambil paksa harta, qahron, dengan cara maksa. Nomor 2, perilaku fasadnya Bani Israel. Yang ketiga, ikhrabu diyarihim baghyan. Mereka mengambil, membakar rumahnya orang lain dengan cara zalim. Ngambil rumah, membakar rumahnya orang, dan seterusnya. Dan bahkan pembunuhan itu tidak hanya dilakukan kepada manusia saja, tapi mereka juga melakukan kepada para nabinya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daniel, Nabi dan seterusnya ya. Nabi-nabi dibunuh oleh Bani Israel. Singkatnya inilah yang dirujukkan oleh para ulama sebagai tindakan fasad. Sebagai tindakan fasad. Oke. Quran menyatakan, Bani Israel itu akan berbuat fasad 2 kali. Oke, belum selesai ayatnya. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna, dan kamu pasti, kata Al-Quran, berbuat uluwan kabira, dengan ulu yang sangat besar, kata Al-Quran Karim. Apa ulu itu? Ulu berasal dari kata ala yang artinya tinggi, di atas artinya. Gambaran dari ulu di dalam Al-Quranul Karim, mengapa saya tadi ngawali dari surat Al-Ma'idah? Karena gambaran ulu di dalam Al-Quranul Karim itu adalah Fir'aun. Misalnya Allah SWT menyatakan, Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ard. Maka ala itu apa maksudnya? Ala itu maksudnya arogan. Ala itu maksudnya dominansi. Ala itu maksudnya hegemoni. Allah itu maksudnya superior. Allah itu maksudnya dia merasa yang paling tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Allah maksudnya dia tidak pernah peduli dengan aturan apapun dari orang lain. Hatta itu berasal dari komunitas internasional atau bahkan hukum internasional. Dia sombong di atas itu. Namanya dia dominan, dia arogan, dia dan seterusnya. Itu namanya wala ta'lunna uluwan kabira. Contoh konkretnya Firaun, ngaku jadi Tuhan, dia bersifat arogan sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, wala ta'lunna uluwan kabira. Ayat ini, di ayat yang keempat, Allah menggambarkan perbuatan yang akan dilakukan oleh Bani Israel. Dan ini ketetapan dari Allah SWT, karena itu kita pasti akan melihat berbagai macam perbuatan fasad yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang kedua, bagaimana kita nanti juga akan melihat orang-orang Bani Israel yang berlaku arogan,
ya dominannya dia dan seterusnya ya. Karena Quran yang menyatakan wala ta'lunna uluwan kabira. Oke. Quran setelah menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel, kemudian Allah menyatakan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Tetapi sebelum masuk ke ayat kelima, mari dilihat dulu ayat yang ketujuh. Karena di ayat yang ketujuh, Allah memberikan rumus yang berlaku untuk siapapun saja, termasuk Bani Israel ini. Karena apa yang berlaku pada Bani Israel ini sebenarnya bukan karena ketentuan atau kita sebutlah kezoliman Allah kepada mereka. Enggak, Allah tidak pernah berbuat zalim. Kenapa Bani Israel mendapatkan begini? Karena Allah itu sudah menetapkan aturan, hukum. Sama seperti kemarin kita menjelaskan ada dua hukum atau aturan yang Allah letakkan pada kehidupan ini. Yang pertama hukum alam, yang kedua hukum sosial atau hukum moral. Lah Allah itu meletakkan hukum moral. Nah, apa hukum moralnya untuk kasus Bani Israel ini di ayat yang ke-7. Apa bunyinya? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikannya itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jelek, maka kamu akan mendapatkan balasan dari perbuatan jelekmu. Ini aturan yang berlaku siapapun, buat Bani Israel, buat orang Islam, buat siapapun saja. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa dia dapat qadha begitu? Ya karena dia masuk ke dalam hukum tersebut. Samalah kalau saya seorang dosen, kemudian saya tidak meluluskan satu mahasiswa saya, itu bukan karena saya zalim, tapi karena perbuatan dia akhirnya membuat saya memberikan keputusan dia tidak lulus. Namanya qadha. Lah sayangnya karena ilmunya Allah itu tidak terikat oleh waktu. Kalau saya terikat oleh waktu, makanya kapan saya bisa memutuskan? Ya setelah Anda selesai satu semester kuliah, lah begitu. Tapi Allah enggak. Allah tidak terikat oleh waktu karena waktu diciptakan oleh Allah SWT. Makanya Allah di ayat yang ke-7 ngasih batasan hukumnya. Siapapun saja, kalimatnya tidak ditujukan hanya kepada orang Islam. Jika kalian, kata Al-Quranul Karim, berbuat baik, kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kalian berbuat asa'tum, berbuat kejelekan, maka balasan kejelekan itu pasti akan kamu terima. Nah, makanya sekarang mari kita lihat, mari kita hubungkan hukum ini dengan perilaku Bani Israel. Tadi Bani Israel melakukan apa? Mereka dua hal yang dilakukan. Satu, berbuat fasad, atau dalam bahasa modern fasad itu sekarang berbuat corruption on the land, ya, atau in the land, ya. Dia berbuat kerusakan di muka bumi, ya, buat kezaliman di muka bumi. Yang kedua dia arrogance, dia dominan, dia tidak mau, dia merasa superior, ya, dia merasa above all, ya, di atas siapapun saja. Nah, dua kali. Karena mereka melakukan kejelekan dua kali, maka pasti mereka juga akan mendapatkan hukumannya dua kali. Nah, mari kita lihat sekarang. Apa kata Allah SWT? Ayat kelima, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. Maka apabila datang wa'du ulahuma, janji salah satu dari keduanya. Kenapa kok disebut dua? Ya karena Bani Israel tadi melakukan kejahatan dua kali. Hukumannya harus dua kali. Karena itu Quran menyatakan apabila datang salah satu dari janji, ya, karena ada dua tadi. Apa janji yang pertama? Hukuman yang pertama buat Bani Israel adalah, perhatikan kalimatnya, ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Fajasu khilalad diyar. Hukuman yang
pertama ini menarik kalau kita perhatikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila datang hukuman bagi kejahatan yang pertama, ya. Apa itu dari kedua kejahatan yang mereka lakukan? Ba'asna, kami datangkan alaikum kepadamu ibadan lana. Kepada siapa ini maksudnya? Kepada Bani Israel. Ibadan lana, hamba-hamba kami, kata Allah. Atau hamba-hamba milik kami. Uli ba'sin syadid, yang perkasa, yang kuat. Ya. Uli ba'sin syadid, yang perkasa, yang kuat. Ya, kata Al-Quranul Karim. Maka kemudian apa yang terjadi? Fajasu khilalad diyar. Fajasu khilalad diyar. Maka kemudian mereka merajalela di kampung. Mereka masuk ke lorong-lorong, masuk ke dalam rumah, ya. Dan kemudian mengusir orang Yahudi itu dari rumahnya. Wa kana wa'dam maf'ula, dan ini adalah janji Allah yang pasti terlaksana. Kalimatnya menggunakan wa'dan maf'ula. Ini sudah done deal. Ini pasti terlaksana. Oke, sekarang yang jadi masalah, mari kita pikirkan. Yang jadi masalah adalah Quran tidak memberitahu siapa itu ibadah lana, kapan itu terjadinya. Maka kalau kita buka tafsir, ada dua pendapat secara umum. Yang pertama adalah mereka yang mensyaratkan bahwa kejadian penghancuran ini, ya, sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini. Nomor satu. Yang kedua, kejadian ini harus terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini. Jadi ada dua pendapat nih. Oke, sekarang mari kita lihat pendapat yang pertama. Kalau hukuman ini dihubungkan kepada orang-orang yang menghancurkan Palestina sebelum Nabi Muhammad lahir, maka berarti kita akan merujuk setidaknya kepada 6 raja yang menghancurkan Palestina. Oke, mulai dari Fir'aun, tidak tahu Fir'aun keberapa, saya tidak tahu namanya, yang jelas Fir'aun di Mesir yang menghancurkan, kemudian diikuti oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, kemudian diikuti oleh Cyrus, Raja Persia, kemudian diikuti oleh Alexander the Great, Raja Yunani, yang kelima adalah dilakukan oleh Raja Titus dari Romawi. Oke, setidaknya kita akan melihat 5 lah untuk mudahnya. Meskipun nanti kalau kita rinci banyak yang lain, tapi kalau kita mudahkan, 5 ini diperkirakan yang melakukan hukuman ini. Sekarang mari kita cocokkan. Ba'asna, kami mengutus. Oh iya, memang dia bukan orang dari sana, berarti diutus. Oke. Yang kedua, ibadal lana, hamba kami. Oh iya, semua manusia kan hambanya Allah. Masuk. Yang ketiga sekarang, uli ba'sin syadid, yang perkasa. Wah, mereka perkasa-perkasa, karena itu bisa mengalahkan Bani Israel. Oke, masuk. Yang terakhir, fajasu khilalat diyar, mereka memporak-porandakan, masuk ke lorong-lorong, dan merajalela di kampung-kampungnya Bani Israel saat itu. Ya, masuk mengeluarkan mereka dari rumahnya. Oke, ini pendapat yang pertama. Para ulama beda-beda, ada yang menyatakan, tapi secara umum, para ulama tafsir merujukkan kepada Bukhtanasar atau Raja Nebukadnezar, yang memang saat itu merajalela, membunuhin orang-orang Yahudi, dan membawa puluhan ribu orang Yahudi ke Babilonia untuk menjadi budak, menghancurkan kuil Sulaiman yang didirikan oleh Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Inilah yang dianggap sebagai wa'du ulahuma. Ya, janji hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk kejahatan yang pertama yang mereka lakukan. Oke, ini poin yang pertama. Kelompok yang kedua, ini datangnya dari para mufassir-mufassir modern yang tidak lagi memahami sebagaimana ulama klasik. Kenapa kata dia? Karena kita akan melihat banyak keberatannya. Misalnya nomor 1,
Quran di ayat ini menggunakan kata ibadallana. Oke. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menggunakan kata ibad itu dengan kata abid berbeda. Ya. Oke, yang pertama. Kata ibad itu berasal dari kata abdun, artinya hamba. Kata abdun ini kemudian mengalami dibentuk jamak, ya, dan bentuk jamaknya ada dua, satu ibad, yang satu abid. Dua-duanya maknanya sama, yaitu hamba-hamba. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, penggunaannya berbeda. Kata abid di dalam Al-Quranul Karim digunakan untuk baik orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Dua-duanya dipakai oleh Al-Quranul Karim. Ya, buat orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Kata apa yang dipakai? Kata abid. Ya, misalnya Quran menyatakan Allah tidak berbuat zalim kepada siapa? Ya, Allah tidak berbuat zalim kepada lil abid, kata Al-Quranul Karim. Oke. Tetapi untuk kata ibad, penggunaannya di dalam Al-Quran hanya digunakan untuk orang yang beriman. Misalnya Quran menyatakan wa ibadur rahman. Quran misalnya menyatakan fawajada abdan min ibadina. Jadi kata abdun ini, kata ibad ini hanya khusus untuk orang yang beriman. Makanya ulama-ulama modern di sini menyatakan berarti yang diutus oleh Allah harus orang yang beriman, nomor satu. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata ibad, nomor satu. Nomor dua, Allah menggunakan kata ba'asna di ayat ini yang berarti kami mengutus. Dalam Al-Quran, kalau sesuatu itu bernada positif, maka Allah biasanya menggunakan bentuk kalimat aktif. Tetapi kalau kalimatnya itu negatif, Allah biasanya menggunakan kalimat pasif. Ayat ini menggunakan kalimat aktif. Ba'asna, kami mengutus. Karena itu yang diutus mestinya lah harus positif. Harus mereka yang beriman. Karena itu keberatan para mufassir untuk dikaitkan kepada 5 tokoh tadi itu. Kenapa? Karena 5 tokoh tadi tidak ada yang mukmin. Ya, satu, Fir'aun non-muslim. Raja Nebukadnezar non-muslim, Cyrus non-muslim, Alexander the Great non-muslim, dan terakhir Raja Titus juga non-muslim. Jadi kalau kita lihat tidak cocok ini. Makanya para ulama kemudian beralih, tidak mungkin ini harus orang yang beriman yang melakukan menjadi wasilah untuk menghukumi orang Bani Israel. Nah, masalahnya, kapankah orang Islam pernah melakukan tindakan tersebut? Ini yang jadi masalah kemudian. Apakah memang kita pernah melakukan hal sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Quranul Karim? Apa tadi kata Al-Quranul Karim? Yang pertama, kata Al-Quranul Karim adalah Allah mengutus, ciri yang pertama. Yang kedua, mereka ini perkasa. Yang ketiga, mereka merajalela di kampung-kampung. Nah, yang menarik kalau kita pikirkan, kata ulama-ulama yang modern, saya ngikut ulama yang modern, karena data sejarah yang sekarang mulai terungkap, itu jauh lebih kuat pendapat yang kedua ini dibanding pendapat yang pertama. Jadi, yang dimaksud ibadah di sini, sahabat Nabi dan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan fajazu khilalat diyar, ya, masuk sampai kemudian mengusir mereka, ya, dan kemudian merajalela di kampung-kampung itu. Kapan terjadi? Saat Rasulullah dan para sahabatnya mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan al-ijla, pengusiran. Tapi tanpa dibunuh, nah ini pengusiran saja, bersama keluarganya dan seterusnya. Rasulullah SAW menyatakan bahkan nanti orang Yahudi itu 3 orang hanya boleh membawa 1 unta saja. Mari kita lihat. Di Madinah dulu ada 3 orang Yahudi. Ya, 3 suku kaum Yahudi. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa.
Ini persis setelah pasca perang Badar. Ya, tidak lama ini terjadi usiran kepada Yahudi Bani Qainuqa pertama kali terjadinya. Oke, menarik kalau kita lihat, jadi orang Yahudi nanti pelan-pelan terusir semuanya. Ya, dari Madinah. Rasulullah SAW setelah menang di perang Badar, Rasul kemudian menuju pasar Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi yang mereka membaca kitab Taurat, memahami isinya kitab Taurat dan seterusnya, yang di dalamnya disebutkan Nabi Muhammad dan berserta ciri-cirinya. Rasulullah SAW kemudian mendakwai orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Apa kata Rasulullah? Ya ma'sara Yahud, hei orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian. Qabla ayyusibakum mislu ma asaba Quraisyan. Sebelum azab akan menimpa kepada kalian sebagaimana yang menimpa musibah pada orang Quraisy. Orang Quraisy sekarang kalah. Apa maksudnya? Orang Quraisy saja yang tidak punya petunjuk, tapi dia melawan Rasulnya, itu hancur pada akhirnya. Apalagi kamu orang Yahudi. Kamu itu tahu dan seterusnya. Kan itu Rasulullah mengingatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal mengenai mereka. Tapi begitu didakwai demikian, apa reaksi orang Yahudi? Qalu orang-orang Yahudi itu di pasar berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, la yaghurrannaka min nafsi, kamu jangan tertipu dengan dirimu sendiri itu. Annaka qataltan nafaran min Quraisy. Kamu itu cuman berperang dengan sekelompok orang kecil aja, sekelompok orang saja dari Quraisy itu. Kanu aghmaran la ya'rifunal qital. Innaka, mereka ini orang-orang tidak jago perang mereka itu. Kamu kalau melaku hebat karena habis perang sama orang Quraisy, itu mah bukan apa-apa, kata dia. Lau qataltana la'arafta ana nahlun nas. Kalau kamu memerangi kami, kamu akan tahu, kata dia, sesungguhnya kamilah manusia itu. Wa annaka lam talqa mithlana. Dan kamu, kata dia, tidak akan bisa menimpakan mengalahkan kami, menimpakan kesengsaraan, kekalahan sebagaimana kepada suku Quraisy. Ini jelas-jelas tantangan terbuka Bani Qainuqa kepada pemerintah yang sah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Qainuqa kesalahannya sebenarnya banyak, ya. Kata Dr. Al-Sirjani menyatakan mereka menyelisihi perjanjian, mereka merusak perjanjian, mereka berkata-kata yang buruk kepada Nabi, kepada para sahabat, bahkan kepada Allah. Berbagai macam sudah perbuatan fasad dan ulu tadi. Sampai kemudian mereka demikian. Turun ayat Al-Quran ketika Nabi Muhammad direspon dengan kalimat yang tidak senonoh sama Bani Israel itu, ya, sama orang-orang Bani Qainuqa. Apa kata Al-Quranul Karim? Kul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang yang kafir itu, satughlabuna wa tukhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kamu pasti akan dikalahkan, kamu akan nanti diusir, kamu nanti akan dikumpulkan di neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka kemudian apa yang terjadi di Bani Qainuqa, seorang perempuan muslimah sedang pergi ke pasar, orang Yahudi ingin melihat auratnya, maka kudungnya diikatkan kemudian ke satu tempat. Begitu berdiri, perempuan tersebut terbukalah auratnya. Dia menjerit, seorang muslim datang untuk memproteksinya, tapi kemudian justru orang muslim ini dipukuli oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Dan ini sudah banyak berkumpul, ya, semua hal. Rasulullah SAW kemudian melakukan peperangan dengan Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Qainuqa diusir kemudian ke Syam, dikeluarkan dari Madinah. Tinggal dua, sama, nanti yang kedua sama. Sekarang dari Banu Nadir. Banu Nadir kita tahu bersama, juga sama. Habis perang Uhud ini, ya, habis perang Uhud mereka juga melakukan hal yang kurang ajar sekali, ya, padahal sudah ada perjanjian dengan Nabi, kalau ada misalnya tebusan uang diat, maka harus ditanggung bersama. Rasul bernegosiasi untuk meminta uang tebusan itu,
dibayar bersama. Orang Yahudi mengiyakan, tapi hakikatnya dia ingin membunuh Nabi. Dia mengambil batu besar untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah perang Banu Nadhir. Ya, singkatnya Rasul hanya membolehkan 3 orang membawa 1 unta. Dan hanya boleh memenuhi bawaannya dengan 1 unta tersebut. Dan mereka semuanya diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Dan yang paling terakhir, Yahudi Bani Quraidah. Ini terjadi setelah perang Khandaq dan diusir. Sampai kemudian tidak ada satupun orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka kalau kita kaitkan, hukuman yang pertama ini, matching. 1, ba'asna, Allah mengutus. Yang kedua, ibadallana, hamba kami. Yaitu para sahabat dan Rasulullah SAW. Uli ba'sin sadid, yang gagah perkasa. Fajasu khilalad diyar, sampai kemudian dia masuk ke lorong-lorong dan akhirnya mengeluarkan orang Yahudi dari Madinah. Oke, bagi saya pendapat ini jauh lebih kuat dibanding kalau diarahkan kepada Bukhtanasar. Oke, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menarik bahkan di ayatnya kemudian menyatakan kembali ke hukum tadi kemudian. Summa kata Al-Quran. Summa ini kan menarik. Summa itu kata hubung yang fungsinya untuk litarohi. Ya, kalau untuk masa jedah yang lama. Jadi setelah itu, apa yang terjadi pada Bani Israel? Karena mereka diusir. Di Palestina mereka diusir. Ya, karena beberapa kali itu tadi berbuat zalim, berbuat gini-gini. Dihancurkan lagi oleh Bukhtanasar, dihancurkan oleh Cyrus, dihancurkan oleh dan seterusnya. Mereka akhirnya tidak punya tempat. Mereka menjadi diaspora, di mana-mana dia. Nah, tetapi apa kata Allah? Thumma, kemudian, di ayat yang ke-6, rodatna, kami kembalikan kemudian. Siapa yang dikembalikan? Orang Yahudi. Ya, summa rodatna lakumul karrah. Kemudian kami kembalikan gilirannya untuk muhai orang Yahudi. Alaihim, mengalahkan orang-orang Muslim itu. Jadi Al-Quran kemudian menyatakan, setelah itu nanti orang Yahudi akan berhasil mengalahkan orang yang beriman. Nah, kenapa? Sekarang kita bertanya-tanya, kenapa Allah kok bisa memberikan kesempatan kepada Bani Israel? Padahal mereka ini orang yang kurang ajar. Nah, kembalikan lagi kepada rumus, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Apa rumusnya tadi? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikannya itu kembali kepada kamu sendiri. Kenapa orang Yahudi kok hebat? Kok sampai mengalahkan orang Islam? Karena mereka berbuat baik kepada diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Begitu mereka menjadi diaspora, tinggal di Amerika, tinggal di mana? Di Eropa, tinggal di Kanada, tinggal di Australia, dan seterusnya. Mereka semuanya belajar dengan baik-baik. Ya, ada film bagus, Oppenheimer misalnya. Kita melihat, semua orang Yahudi nih. Oppenheimer ketemu dengan Isaac Newton, ya, masa-masa itu. Ini semuanya belum ada Israel tadi itu. Jadi kalau kita pikirkan itu, oh sudah ya. Jadi nanti Einstein tidak setuju dengan pendirian negara Israel itu. Nah, kita kalau pikirkan ke sana itu, kenapa kemudian Allah memenangkan? Karena Allah tidak menyelisih hukum yang Allah tetapkan sendiri. Apa itu hukumnya? Uli ba'sin, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Karena mereka berbuat baik, maka hakikatnya Allah berbuat baik. Kalau mereka berbuat baik, kebaikannya kembali kepada mereka sendiri. Akibatnya mereka menang lawan kita. Masya Allah. Kapan itu ya? Saat ini. Saat orang Israel sekarang menguasai kita, mengalahkan orang Islam. Ya, oke. Atau bisa dihubungkan kapan? Ya mulai sejak 48 itu. Begitu orang Islam melawan, kalah kita kemudian. Nah, kenapa kita kalah? Nah, ini sama orang. Kenapa kita dikalahkan? Kalau tadi kenapa Yahudi menang? Karena Yahudi berbuat baik. Pertanyaannya, kenapa kita kalah? Karena kita berbuat jelek. Karena kita sama ke rumus yang tadi, wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat kejelekan, maka akibatnya kembali kepadamu.
Apa kejelekannya? Kita sudah tidak lagi menjadi ibadallana. Kita tidak lagi menjadi hambanya Allah yang baik. Itu poin nomor 1. Dan kita tidak menjadi uli ba'sin syadid. Kita tidak perkasa lagi. Baik secara fisik, secara keilmuan, secara persenjataan, secara ekonomi, dan seterusnya. Oke. Belum selesai Quran menyatakan wa amdatnakum bi amwal, dan kami kemudian extend kekayaan mereka. Sehingga sampai detik hari ini semua kekayaan dunia ini, kalau kita pikirkan siapa yang paling kaya, semua orang Yahudi. Ya. Orang sekarang ngomong tentang boikot produk Yahudi. Kita bisa melihat ternyata sebegitu banyaknya perusahaan Yahudi itu dan seterusnya. Dan itu perusahaan-perusahaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita semuanya. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Allah meluaskan hartanya. Wabanin, dan anak-anaknya semuanya dijadikan tentara. Orang Yahudi wajib militer. Mereka pinter-pinter belajar dan seterusnya. Tetapi sama seperti watak awal di surat Al-Ma'idah yang saya jelaskan. Mereka pada dasarnya pengecut, penakut. Karena itu meskipun mereka punya harta, meskipun mereka sekarang sudah punya anak-anak, mereka belum bisa membuat negara sendiri. Apa kata Al-Quran? وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, dan kami jadikan kemudian kalian aktsara nafira, menjadi kelompok yang banyak. Apa maksudnya? Gini, kata nafira itu menarik. Kalau kita lihat di dalam kamus, awal kata nafira itu menarik untuk difikirkan ya, karena kata nafir itu adalah isim jamak dari satu kelompok jamaah allati tanfiru ma'al mar'i min qaumihi wa ashiratihi. Ya, kalau dia lari ya bersama kaumnya, keluarganya dan seterusnya, jadi satu kelompok namanya nafira, nomor 1. Yang kedua, dari kata ini muncul kata istanfara. Kalau kita meminta pertolongan namanya istanfara. Kan itu kata para ulama, an-nafir itu ya al-qaum yajtami'una liyasiru ila a'daihim fayuharibuhum. Ya. Bahkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini yang dimaksud dengan nafiro itu adalah satu kelompok ya yang berhasil membentuk satu kelompok karena dia ditopang oleh kelompok yang lain, dibantu oleh kelompok yang lain untuk memerangi musuh-musuhnya. Dan shadaqallahul adzim, gambaran ini sama persis dengan pendirian negara Israel. Jadi meskipun mereka sudah punya semuanya, mereka tidak bisa bikin itu semua negara. Sampai kapan? Sampai kami jadikan, kata Allah, aktsara nafira, menjadi kelompok yang besar. Kenapa? Karena dibantu dengan yang lain. Maka 1948 mereka mendirikan negara yang dikenal dengan State of Israel. Jadilah dibantu sama Inggris, dibantu sama Amerika, dibantu sama Eropa. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. وَجَعَلْنَاكُمْ aktsara nafira. Satu ayat lagi. Di ayat yang ke-8, kemudian Allah SWT menyatakan secara menarik, ya, ayat ke-7 maksud saya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikannya kembali kepada kamu. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jelek, kejelekannya kembali, hukumannya kembali kepada kamu. Lihat kata Al-Quran, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang hukuman kedua, tadi kan kejelekannya 2 kali. Hukuman pertama sudah selesai. Sekarang hukuman kedua. Quran menyatakan bukan hukuman yang kedua. Wa'dul akhirah. Hukuman yang terakhir. Karena sudah tidak ada lagi habis itu. Nah, kapan datangnya hukuman yang kedua ini? Setelah kita sama seperti rumusnya tadi. Setelah kita menjadi ibadallana. Atau setelah kita ini menjadi uli ba'sin syadid. Jadi prasyarat untuk kita bisa meraih kemenangan itu, maka kita harus memantaskan diri menjadi ibadallana, kita harus memantaskan diri menjadi uli ba'sin syadid. Apa yang terjadi pada hukuman yang kedua? Perhatikan ayatnya menarik. Liyasu'u wujuhakum. Nanti hukuman yang kedua itu, kalian akan menyuramkan wajahnya. Wajah-wajah mereka akan menjadi suram. Kapan kamu saat menyuramkan wajahnya? Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Kamu akan masuk ke dalam masjid
sebagaimana dahulu kamu masuk pertama kali. Nah, lihat hukumannya. Kalau pada hukuman yang pertama, tidak ada kata masjid. Karena itu ulama modern menyatakan ini bukan di Palestina. Makanya yang pertama disebut sebagai di Madinah. Saya lebih cocok itu terjadi di Madinah. Ya, meskipun boleh juga ditafsiri bukan Madinah. Tapi untuk yang kedua ini unik. Karena sekarang hukuman yang kedua, Al-Quran menyebut Masjidil Aqsa sekarang. Kamu akan masuk ke dalam masjid sebagaimana kali pertama kamu masuk. Itu yang pertama. Dan saat kamu masuk, suram wajahnya orang Yahudi. Sekarang kita lihat. Orang Islam pernah masuk, yaitu masanya Umar bin Khattab. Saat Amr bin As masuk ke sana. Pertanyaannya adalah, apakah itu berarti hukuman yang kedua? Tidak. Kenapa? Karena saat itu Palestina tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Tapi Palestina dikuasai oleh orang Romawi. Sehingga prasyarat ini tidak mencukupi. Karena prasyaratnya adalah mereka akan menyuramkan wajah mereka. Wajahnya orang Yahudi akan suram. Kenapa? Karena awalnya dia menguasai, sekarang kalah. Ini enggak. Wong memang dulu itu tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Dikuasai oleh Romawi. Demikian juga kalau kita hubungkan ke Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga bisa membebaskan Al-Quds, itu adalah perang salib. Perang salib bukan dengan orang Yahudi. Karena itu tidak bisa kasus masuknya umat Islam ke Baitul Maqdis itu atau ke Masjidil Aqsa sudah terjadi. Ya, menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur ini. Makanya ini belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena belum lengkap semuanya. Nomor satu berarti apa? Nanti Masjidil Aqsa harus dikuasai oleh orang Yahudi. Dan begitu kita masuk, kita akan masuk seperti kali pertama dulu kita masuk, menang maksudnya kita, bisa menguasai kemudian, dan saat itu orang Yahudi akan menjadi musam wajahnya. Nah, nomor satu. Nomor dua, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Kamu akan masuk ke masjid sebagaimana kamu pertama kali masuk dulu. Berarti ayat ini ingin menjelaskan Masjidil Aqsa itu dulu pernah kita masukin, kemudian kita diusir, dan nanti kita akan masuk lagi. Nah, satu-satunya masjid yang mengalami begitu itu, kita masuk, diusir, dan kemudian kita akan masuk lagi, ya cuma Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Haram kita masuk terus, Masjid Nabawi kita masuk terus, Masjidil Aqsa enggak. Kita pernah masuk 800 tahun, kemudian kita kalah oleh orang Yahudi, dan sekarang sampai sekarang kompleks Palestina, kompleks Al-Quds itu atau kompleks Masjidil Aqsa dikuasai oleh otoritas Yahudi. Makanya ini belum bisa, belum terrealisir ini. Maka nanti kalau kita sudah bisa memasukinya dan menyuramkan wajah orang Yahudi. Kapan itu? Nah, ini menjadi masalah buat kita. Karena kita ini juga dituntut oleh Allah untuk menjadi siapa? Ibadallana dan uli ba'sin syadid. Selama kita belum begitu tidak bisa. Oke, yang ketiga yang terakhir, waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Kata Al-Qur'an Karim, waliyutabbiru, dan kamu akan menghancurkan apa saja alau yang mereka dominan, yang mereka arogan, yang mereka merasa berada di atasnya itu tadi. Ya, apa itu? Menghancurkan itu menghancurkan apa? Tentu saja harus ada bangunan, infrastruktur, bangunan-bangunan, settlement-settlement, atau apa sajalah. Yang sekarang kalau kita lihat kenapa mereka ini diusir, terus dibangun settlement, itu semuanya dengan arogansinya. PBB menyebut itu adalah occupation, mereka tidak peduli. Ya, bahkan nama untuk wakil pemerintahan Palestina di Inggris itu menggunakan kata okupasi, itu resmi. Jadi memang bayangin seluruh dunia menyatakan itu adalah occupation, tetapi Israel tidak peduli. Kenapa? La ta'lunna uluwan kabira. Nanti semua yang mereka ini ulu, mereka ini arogan, semuanya nanti akan dihancurkan. Artinya mungkin infrastrukturnya, gedung-gedungnya, dan seterusnya. Itu disebut Al-Quran dengan waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Ma'alau tatsbira. Hukumnya tetap tidak akan berubah. Asa rabbukum ayyarhamakum. Ya,
Semoga Allah itu menyayangi kamu. Wa in udtum udna. Tapi jika kamu kembali berbuat maksiat, kami kembalikan lagi hukumannya. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya kata Al-Quranul Karim. Ini ketentuan yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim berkenaan dengan nasibnya bangsa Yahudi ini. Ya, dengan bangsa Yahudi. Sekali lagi kita tidak bermaksud bahwa orang Yahudi itu harus kita benci, tidak, sekali lagi ya. Kita membenci Zionisme Israel, kita membenci State of Israel yang memang melakukan perbuat zalim, la ta'lunna 'uluwan kabira, la tufsidunna fil ard, dan seterusnya. Akan tetapi kita tidak boleh melakukan generalisasi. Bayangkan Al-Quranul Karim, untuk menyebut orang kafir saja, Allah bedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab. Di surat Al-Bayyinah misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Demikian juga orang Yahudi. Di dalam Al-Quran dibeda-bedakan. Ada kata al-Yahud, ada kata al-ladzina hadu, ada kata Bani Israel, ada kata ahlul kitab, ada kata al-ladzina utul kitab, ada kata alladzina atainahumul kitab. Ini semuanya orang Yahudi. Tapi Quran membicarakan dengan nada yang berbeda-beda. Kalau disebut al-Yahud negatif, disebut alladzina hadu positif, disebut alladzina utul kitab negatif, disebut alladzina atainahumul kitab positif. Artinya apa? Kita tidak boleh gebiawiyah. Meskipun kita ini benci ya, mangkel sama tindakannya Zionis, tapi tidak boleh rasa marah kita itu membuat kita tidak bisa berbuat adil. Kita tetap harus dengan menguatkan diri, tetap harus berbuat adil. Ya, tidak semua orang Yahudi salah, tetapi kalau Zionisme Israel, tentu saja dia yang melakukan tindakan kezaliman dan seterusnya, yang membuat rusaknya sekarang ini berapa sudah tidak terhitung ya, puluhan ribu rakyat Palestina sudah syahid dan seterusnya. Ya, hanya ada dua cara kita memahaminya. Yang pertama, ada banyak orang yang kemudian mempertanyakan di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membiarkan kezaliman merajalela? Kenapa orang-orang yang tidak berdosa itu kemudian harus mati dan seterusnya? Begini ya, ada dua cara pandang kita memahaminya sehingga kita ini tidak bingung melihat dan sampai kemudian mempertanyakan keadilan Allah SWT. Yang pertama, memang kadang-kadang kita ini dibikin kalah. Agar apa sih? Agar kita belajar dari kekalahan itu. Ya, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan oleh Allah SWT. Agar kita menyadari kesalahan kita. Dan sekali lagi seperti rumus tadi, kenapa? Karena kita sudah tidak lagi menjadi ibadah lana uli ba'sin. Karena itu tugas kita hari ini, terutama kita di pendidikan dan seterusnya, marilah kita menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita menjadi ibadah lana. Ya, kita masing-masing juga menjadi ibadah lana yang uli ba'sin syadid. Yang uli ba'sin syadid. Kemenangan orang Islam itu semata-mata bukan hanya karena faktor material, tapi juga karena terutama faktor, justru yang ini yang paling utama, karena faktor iman. Ya. Kata Al-Quranul Karim, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu akan victorious, menang selama kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting menjadikan diri kita ini menjadi ibadah lana, yang nomor satu. Yang nomor dua adalah uli ba'sin syadid. Nah, uli ba'sin syadid ini, yang perkasa ini dari seluruh aspek. Bisa dari sisi fisik, bisa dari ilmu pengetahuan, bisa dari macam-macam yang harus kemudian kita kembangkan sehingga umat Islam menjadi uli ba'sin syadid. Ada kerja yang bersifat individu, ada kerja yang bersifat kolektif, ada kerja yang bersifat pada tahapan governmental yang juga harus mensikapinya. Jadi mari kita terus bersinergi untuk memantaskan diri dan dengan begitu kemudian insya Allah janji Allah SWT untuk kemenangan bangsa Palestina ya akan segera terwujud. Karena kalau kita lihat tanda-tandanya, gairahnya umat Islam dan seterusnya itu menggembirakan. Tapi memang masih banyak hanya sebatas pada kasus individu.
Belum pada kasus jajaran pemerintahan, antar negara, dan seterusnya yang itu harus tetap kita dorong sehingga pemerintahan-pemerintahan umat Islam itu bisa mengambil yang sikap-sikap yang lebih baik lagi untuk perdamaian dunia ini. Ya, janji Allah tidak akan pernah teringkari, ya, sebagaimana diktum di dalam Al-Quranul Karim, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Ya, semoga kita ini dijadikan oleh Allah, ya, untuk bisa punya kontribusi meskipun sedikit. Doa kita, ya, donasi kita, atau apapun sajalah, narasi kita, atau berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Ya, demikian mungkin untuk mengawali diskusi kita. Mohon maaf kalau ada yang agak mirip-mirip dengan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz Yahya. Tadi penjelasannya sudah sangat detail sekali. Kemudian ada membahas dari satu surah ke surah yang lain, sudah menyampaikan juga mengenai surah Al-Maidah yang tadi menjelaskan mengenai kisah Bani Israel seperti itu nih. Ketika diselamatkan oleh orang muslim dari awalnya menjadi budak menjadi raja seperti itu. Kemudian satu hal yang penting Ustadz Yahya, bahwasanya Islam mengajarkan bahwasanya kita harus menjadi Islam yang kuat seperti itu ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz Yahya kita sebagai Muslim itu bisa menyikapi konflik yang saat ini terjadi antara Palestina dengan Israel seperti itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mengingatkan hubungan kita ini sesama orang Islam. Kata Rasulullah SAW, hubungan orang Islam, perumpamaannya dengan sama Muslim itu dalam apa? Fi tarahumihim, dalam kasih sayangnya, dalam belas kasihannya. Itu seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu saja. Idastaka, apabila salah satu bagian dari tubuh kita ini sakit, ya, entah gigi kita yang sakit, tangan kita mungkin yang perih, atau mata kita sedang sakit, maka semestinya seluruh bagian dari tubuh yang lain itu akan juga merasakan sakit, demam, dan bahkan tidak bisa tidur semalaman. Kita kalau menyaksikan apa yang sekarang terjadi, ya, bukan saja orang Islam yang sudah menyebut, semua dunia berteriak, ethnic cleansing, genocide, ya, genosida yang dilakukan oleh pemerintah zalim Israel ini, dan berbagai macam tindakan kejahatan, ya, sudah rumah sakit dibom, dan tentu saja kita tidak boleh hanya diam semata-mata. Kita ini harus menunjukkan empati kita, ya, dan apalagi tadi kita ini harus, karena itu ukuran dari keberislaman kita. Siapa yang tidak punya concern terhadap urusan orang Islam, dia bukan bagian dari orang Islam. Rasulullah SAW menegaskan ukuran keislaman kita itu salah satunya adalah seberapa kita punya concern dengan urusan orang Islam. Nah, makanya kita ini menghadapi apa yang sekarang terjadi antara Palestina dan Israel, ini harus ada penyikapan. Apa masalahnya yang bisa kita lakukan? Satu, sebagai individu, tentu yang harus kita lakukan adalah, nomor satu adalah doa. Karena lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW sepulang dari perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengutus atas permintaan beberapa suku Arab, terutama suku Mudhar yang datang ke Madinah untuk meminta guru ngaji. Rasul mengutus 70 sahabatnya yang ahli Quran. Akan tetapi ketika bukan dijadikan sebagai guru ngaji, sampai di kampung tersebut semua sahabat Nabi ini, 70 ini, dibunuh semuanya. Sehingga peristiwa itu sangat mengiris hati Rasulullah SAW. Dan kita tahu semuanya, Rasulullah selama 1 bulan penuh melakukan kunut nazilah di setiap sholatnya. Yang pertama dilakukan Rasulullah, doa. Padahal di perang Uhud,
saat 70 sahabat Nabi yang juga mati. Para sahabat datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, berdoalah ya Rasulullah. Ya, agar apa? Agar kita ini dimenangkan, laknatilah mereka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya ini tidak diutus untuk menjadi la'anan, orang yang melaknat, kata Rasulullah SAW. Enggak. Ya, tetapi pada kasus Dhatur Raji' dan Bi'ir Ma'unah, ya, sumur Ma'unah, Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan, doa. Bisa kunut nazilah, bisa doa, karena itu yang harus kita lakukan sebagai individu, nomor satu. Yang kedua adalah donasi. Donasi. Masya Allah ya, sekarang ini bahkan kalau kita perhatikan, ada orang donasi saja masih dikasih inilah, jangan donasi ke sinilah, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Lah biasanya yang ngomong begitu itu justru yang paling tidak memberikan donasi. Ya. Masya Allah. Ada lagi orang yang menyatakan gini, ngapain kamu peduli dengan urusan Palestina? Wong kita ini masih punya banyak masalah di dalam negeri. Tidak bisa demikian. Orang itu harus melihat skala prioritas. Meskipun di kita sekarang ini ada kesusahan, tapi yang di sana lebih susah lagi. Karena tidak ada air, tidak ada listrik, mati mereka, dan seterusnya menjadi syuhada mereka. Karena itu tidak seharusnya kita untuk membanding-bandingkan. Dan saya berani jamin, orang yang memberikan donasi ke Palestina, pasti dia akan juga memberikan donasi ke dalam negeri. Karena memang wataknya, orang suka membantu orang lain itu bagian dari watak. Ya. Jadi kalau selamanya memang pelit, ya pelit aja, ya, dan seterusnya. Itu karena yang kedua adalah donasi. Ya, yang kedua adalah donasi. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ini? Narasi publik. Bantu untuk menyampaikan narasi publik kepada publik, entah lewat medsos, entah lewat apapun, narasi-narasi yang benar tentang konflik sekarang ini. Karena salah satu yang dilakukan dalam peperangan ini adalah cywar, ya, atau perang narasi, perang cerita, ya, dan berbagai macam. Karena itu kita harus ikut serta dalam membangun narasi yang baik itu, sehingga masyarakat tercerdaskan, sehingga tidak bisa diselewengkan oleh berita-berita yang tidak benar dan seterusnya, yang sebenarnya adalah hoax, fake news, tidak ada bantuannya dan seterusnya. Ya, yang keempat, ya, pemerintah tidak memberikan pendaftaran untuk jadi mujahid, ya tentu kita tidak bisa ke sana, ya, kecuali kalau pemerintah mengumumkan kita mau mengirimkan tentara, ya, dan apalagi kayak kita, kalau mau jihad mau bisa apa, ngangkat senjata aja kita tidak bisa, ya. Ya, jadi ya tentu semuanya harus dipersiapkan, ya, semuanya harus dipersiapkan. Kalaupun itu harus bukan itu yang paling penting kita lakukan, yang kita lakukan yang paling bisa sebagai individu itu. Yang kedua tentu demonstrasi untuk menunjukkan kepada dunia concern-nya, karena sekali lagi meskipun kita tidak terlampau banyak berharap kepada perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ya, Inggris dan UN, tapi tetap kita harus tetap menyuarakan suara keadilan itu, suara untuk memberangus kezaliman itu. Karena yang lagi kita ini kalau melakukan amal jangan selalu berorientasi kepada hasil. Yang penting kita lakukan. Allah yang akan menilai amal kita itu. Ya'malu fasayarallah. Allah nanti akan melihat, Rasul yang akan melihat, orang mukmin yang akan melihat amal kita. Demonstrasi misalnya salah satu cara untuk menggaungkan ini dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang aktif, yang proaktif dalam usaha perdamaian dunia. Itu salah satunya. Ya, kita tidak menggunakan cara-cara yang zalim, melakukan pengeboman bukan itu sikap orang Islam. Tapi kalau kita hidup di pemerintahan lakukanlah untuk mendorong pemerintah dan seterusnya, sehingga kemungkinan nanti bisa melahirkan sikap-sikap yang jauh lebih proaktif lagi. Itu sebagai individu. Ya, kita sebagai individu dalam kaitannya dengan konflik yang sekarang ada di Palestina. Ya. Saya kira begitu, Mas. Oke, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya sudah sangat
lengkap sekali tadi yang disampaikan oleh panjenengan seperti itu. Kemudian ini sudah banyak sekali antusiasme dari beberapa asatidz yang sudah mengirimkan banyak pertanyaan lewat kolom Zoom, chat Zoom seperti itu nggih. Ini saya sampaikan ada pertanyaan pertama dari Ustaz Jalil, beliau staf kependidikan di Front Office. Dengan adanya perang tersebut yang saat ini terjadi antara Palestina dan Israel, ini kemudian dari MUI menyerukan bahwa haram membeli produk yang berkaitan dengan Israel. Sedangkan menurut pandangan Ustaz Jalil bahwasanya memboikot produk Israel ini bagaimana Ustaz nantinya? Iya. Karena berdampak juga terhadap pekerja juga yang di situ itu adalah Muslim juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang dikelola oleh kaum Israel seperti itu. Ya. Semoga Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan boikot produk Israel, ya. Saya dengerin Ustadz Syekh Umar Sulaiman di Amerika. Saya dengar katanya sekarang beliau juga dia dipecat dari universitasnya untuk memberikan kuliah ya gara-gara sikapnya terhadap Israel. Padahal beliau itu orang yang paling menurut saya yang paling kalem, paling cerdas dan sangat bagus sekali kata-katanya. Kata-katanya juga tidak pernah kasar, sebagai sangat terdidik, sangat civilized. Tapi saya dengar kata dia begitu, dan dia itu bagian dari resiko dakwah, ya, bagian dari resiko dakwah. Jadi begini, bagaimana tentang boikot? Boikot itu memang salah satu cara yang dipakai oleh orang Islam ketika berbagai cara yang lain itu masih buntu. Karena sekali lagi, bahwa tekanan demi tekanan kita lakukan terhadap UN, terhadap pemerintah, dan seterusnya. Kalau masih belum berhasil, salah satu cara yang memang akan punya dampak serius itu adalah boikot. Nah, bagaimana tentang nasib-nasib yang lain? Tentu gini ya, ini jangan mikir ini suasana biasa, ini dalam suasana perang. Dalam suasana perang itu, apapun saja pasti akan tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tetapi saya termasuk orang yang membenarkan adanya boikot karena memang itu pilihan yang harus kita ambil, misalnya untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi sendiri agar mereka tidak memberikan bantuan yang terus-menerus kepada Israel dan segera mendesak pemerintahannya untuk menstop. Adapun bagi pekerjanya yang Muslim dan seterusnya, ya tentu harus bersabarlah. Mungkin agak susah dalam minggu-minggu ini dan seterusnya. Saya kira kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan Yahudi itu tentu tidak bisa kita bandingkan dengan kesusahan orang-orang Palestina. Anggaplah itu bagian dari jihad yang bisa kita lakukan, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi ini bukan untuk selama-lamanya, ya. Bahwa berbisnis dengan orang Yahudi dan seterusnya itu boleh-boleh saja sikapnya. Bekerja di perusahaan orang Yahudi ya boleh-boleh saja sikapnya. Ini kan keputusan politik, ya, yang harus kita yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendesak, ya, agar segera terjadi ceasefire. Karena dalam tiap hari hitungannya ratusan, ribuan orang yang mati ini. Nah, kalau kita diam saja untuk tidak melakukan tindakan, tentu ini bukan merupakan kebijaksanaan. Boikot dalam taraf tertentu memang akan punya dampak. Persis seperti bahkan saya dengar di Libanon, Pizza Hut, McDonald's, Starbucks itu bahkan menurunkan 70%. Ya, karena tidak laku. Gara-gara semua orang di Libanon tidak mau lagi ke Starbucks, ya sampai meningkatkan mendrop 70% harganya, dan seterusnya. Jadi menarik kalau kita melihat, saya kira ini akan menjadi tentu ada batasannya, ya, tidak terus-terusan karena bagaimanapun banyak orang-orang Islam juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan Yahudi dan seterusnya. Ya, sekali lagi bukan ini berarti salah, tidak apa-apa orang bekerja dengan Yahudi dan seterusnya, tapi yang paling penting adalah ini adalah bagian dari sikap orang Islam terhadap ketidakadilan ini, dan itu pasti akan berdampak, ya, apalagi kalau itu masif. Yang kurang punya dampak itu kalau tidak masif. Tapi bayangin kalau warga dunia yang kira-kira 2 miliar ini tidak melakukan boikot, wah itu serius itu buat perusahaan-perusahaan Yahudi, dan saya kira mereka juga akan
mendorong pemerintahannya dan seterusnya. Karena terang-terangan kayak seperti kemarin McDonald memberikan makanan gratis buat tentara-tentara Israel, dan itu menyakitkan ketika kita melihat bayi-bayi yang tidak bisa makan, lampu aja enggak punya, air enggak punya, segala enggak punya, justru McDonald memberikan makanan gratis buat tentara-tentara Israel. Ini kan tentu menyakitkan. Lah, memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi ini bagian cara orang sipil untuk melakukan sikapnya melawan kezaliman yang jauh lebih kuat dibanding mereka. Saya mohon maaf dalam hal boikot saya menyetujui, tapi untuk batasan waktu yang harus ditentukan, ya. Demikian. Oke, baik. Jazakumullah khair Ustadz Yahya. Ini ada 4 penanya lagi. Mungkin nanti kita stop ya pertanyaannya karena sudah banyak sekali penanya yang masuk. Ini pertanyaan kedua dari Ustadz Salman. Ingin diskusi dengan panjenengan sebetulnya, cuman ini kita karena memang waktunya terbatas. Yang ingin ditanyakan oleh beliau adalah apakah ilmu itu tidak selaras dengan hati nurani sebagaimana yang Ustadz Yahya tadi sampaikan, bahwasanya orang Yahudi itu pintar, pembelajar sampai mayoritas yang akhirnya itu kita itu lebih cenderung tidak mengikuti dari apa yang treatment biasa dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga kami semua yang memang dari Muslim itu sangat sekali tertinggal Ustadz gitu. Jadi dari bagaimana bisa bisa meyakini untuk berbuat baik, sedangkan kami dari Muslim itu masih belum ke tahap itu. Ya, ya. Yang pertama bahwa kemenangan orang Yahudi itu juga karena perbuatan orang Yahudi sendiri. Kita ambil contoh misalnya, kenapa orang Yahudi kaya raya? Karena memang mereka melakukan usaha yang sangat serius di bidang perekonomian. Memang meskipun ada cara-cara yang tidak dibenarkan, ya. Misalnya salah satu analisa, kenapa perbankan itu dikuasai Yahudi di dunia itu, karena dulu awalnya Eropa itu sangat ketat dalam kaitannya dengan riba. Masyarakat Kristen itu. Dan orang-orang Yahudi membolehkan riba. Karena itu praktek perbankan dengan basis ribawi itu, pertama yang lakukan adalah orang-orang Yahudi. Dan dari situ dia mendapatkan modal yang sedemikian banyak. Tetapi kalau kita lihat bukan poin itunya saja, kegigihan mereka dalam usaha membangun itu memang tidak ada tandingannya, termasuk belajarnya. Anda kalau melihat bagaimana Oppenheimer dan seterusnya, itu kan gila mereka belajar dan seterusnya orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena dia minoritas. Lah, yang menguntungkan buat mereka ini adalah karena mereka tinggal di negara-negara yang sudah maju. Ya, tinggal di Amerika saat itu, tinggal di Eropa, tinggal di situ, dan dia punya kesempatan yang baik, sementara dia minoritas, tidak punya dukungan. Orang itu kalau migran, minoritas biasanya memang akan berbuat lebih dibanding orang pribumi. Itulah mengapa orang Madura di Kalimantan lebih sukses dibanding penduduk lokal. Ya, kenapa orang Betawi di Jakarta pelan-pelan terpinggirkan? Ya karena biasanya begitu. Lah, orang Yahudi itu dia diaspora, dari situ dia belajar, dari situ dia mengembangkan, dan sampai hebat mereka dalam berbagai urusan duniawi, ya, kalau kita kaitin dengan ilmu dan seterusnya. Tetapi tentu tidak, kita kalau melihat itu tidak berbarengan dengan akhlak, ya, tidak berbarengan dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama maksudnya. Karena banyak sekali rabe-rabe Yahudi yang korups dan seterusnya. Dan apalagi ketika bersinggungan dengan kepentingan politik dan seterusnya. Kita tahu semuanya bahwa ada banyak cara kita menganalisisnya, karena ini bagian dari ini untuk kepentingan siapa. Sama seperti penciptaan negara Israel itu ada banyak perspektif. Ada menyatakan ini untuk kepentingan Inggris, ada menyatakan ini untuk kepentingan Amerika, dan seterusnya. Ya, terlampau panjang kita membicarakan, tapi semua memang saling kait-mengkait kalau kita pikirkan. Jadi memang ya tidak sepenuhnya kita menyalahkan Zionisme, karena di baliknya juga ada Zionisme Kristen, ya, juga ada kepentingan politik luar negerinya Amerika
ya kepentingan ekonominya Amerika dan Inggris, Perancis dan seterusnya, ini campur baur jadi satu. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Yaitu kita harus melakukan hal yang sama, segera memantaskan diri, mengerjakan agama. Karena kalau kita lihat kenapa kok kita ini gagal, karena memang kita tidak melihat kita kembali menjadi ibadah lana uli ba'sin sadid pada saat itu. Lihat apa yang terjadi setelah 1948, model negara-negara Islam saat itu. Ya, semuanya mikir sendiri-sendiri, ya, dan kemudian pelan-pelan bernegosiasi semuanya dengan Yahudi dan seterusnya. Kalau kita baca sejarah itu. Dan kita tidak melihat kemudian apalagi pemerintahannya makin semua hampir pada saat itu pemerintah umat Islam semuanya korap-korap dan seterusnya. Nah sekarang ini saya kira ini masa awal kebangkitan kita baik sebagai individu dan sebagai masyarakat. Karena itu kita harus menyambut ke sana, ya, memantaskan diri kita menjadi orang yang mukmin yang baik dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni nanti. Ya, uli ba'sin syadid seperti yang kita jelaskan kemarin. Tadi maksud saya. Ya, demikian mungkin Mas. Oke. Jazakumullah khair Ustadz tadi atas pertanyaannya yang kedua sudah tersampaikan dengan cukup jelas. Kemudian ini ada dua penanya lagi Ustadz, jadi sehingga saya bacakan langsung keduanya. Yang pertama itu dari Ustazah Dita. Pertanyaannya adalah, bangsa Israel ini dari Nabi Yakub atau Ibrahim, dan negara Israel itu kalau tidak salah bekas penjajahan perang salib dan pernah dikuasai oleh Ottoman Turki juga. Lantas apa bedanya Yahudi Israel dengan Zionis Israel, Ustaz? Apakah mereka ini sama dan apakah kita memang harus tetap mengutuk semua bangsa Yahudi seperti itu? Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya juga agak mirip dengan Ustadz Rahmat, dari Ustadz Rahmat, ya, yang dikatakan bahwa pengusiran dan penjajahan kepada bangsa Israel itu adalah karma bagi perbuatan mereka sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penjajahan terhadap Palestina atau penjajah kepada suatu bangsa itu apakah berlaku juga karma, Ustaz? Kalau benar ada statement yang seperti itu, berarti bisa dinyatakan bahwa kejahatan yang seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh Palestina. Oke. Yang pertama, Bani Israel itu berasal dari kata Bani dan Israel. Bani adalah anak keturunan, offspring. Israel adalah gelar untuk Nabi Yakub. Artinya adalah Abdullah, karena dia hamba yang sangat taat kepada Allah SWT, sehingga digelari dengan Israel atau Abdullah. Maka anak keturunannya disebut dengan Bani Israel, singkatnya. Lah Bani Israel ini bukan apa namanya tadi yang pernah dikuasai Turki Utsmani saja. Enggak, Bani Israel itu hidupnya kemana-mana ya, lebih banyak diasporanya. Di masa kekuasaan Islam dari 638 sampai 1917, terakhir itu era Turki Utsmani, ya kalau secara statistik jumlahnya ya cuman 2%, itu juga sudah plus orang Kristen. Ya. Jadi 98% itu orang Islam semuanya dulu yang mendiami Palestina selama 800 tahun lamanya. Jadi yang sekarang ini bukan orang yang di sana, yang sekarang ini kebanyakan adalah para pendatang karena 1948 setelah kemudian ditetapkan pendirian negara Israel, puluhan ribu orang terutama dari Eropa ya melalui kapal-kapal besar itu mereka datang ke Palestina dan kemudian mendirikan negara Israel. Jadi sekarang lebih banyak ya sebenarnya bukan orang yang di situ, makanya kalau dalam debat kadang-kadang disuruh nunjukin mana kuburan bapakmu kalau memang kamu berasal dari di sini. Ya memang tidak ada, memang mereka orang New York, orang mana, orang Poland, orang Austria begitu, yang tidak punya kakek nenek di sana. Sementara kalau kita lihat orang Palestina sendiri ya udah sampai ke generasi berapapun ada kuburannya dan seterusnya. Untuk menunjukkan memang mereka sudah ada di sana ratusan ribu tahun lamanya. Ya itu poin nomor satu. Oke, yang kedua
Apa kalau memang itu merupakan hukuman, ya kan gini, ini bukan karma ya. Karena dalam agama Islam tidak ada karma, yang ada adalah hukum Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Kenapa tadi kok disebutkan orang Islam kalah dan seterusnya? Karena orang Islam sudah tidak menjadi ibadah lana. Ya. Tidak layak menjadi ibadah lana. Kita tahu semuanya lah. Kenapa kok kita kalah? Karena Inggris dulu. Ya, jadi ketika Inggris menang lawan Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama, kemudian apa yang dilakukan? Kita ini punya mentalitas yang egoismenya tinggi, ya. Maka Inggris itu sama dengan negara-negara kolonialis untuk menguasai, mengalahkan satu komunitas itu, caranya adalah pecah-pecah komunitas tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh Inggris. Dia datang ke Arab saat itu, ya, jadi negara-negara Arab saat itu masih satu, kuat, kokoh, ikatannya sama, tetapi kemudian diiming-imingi sama Inggris. Ke Saudi Arabia, kamu belot saja sama Turki Utsmani sana. Kalau kamu belot, nanti kamu saya jadikan kerajaan sendiri, tak kasih raja sendiri, dan seterusnya, Sampai kemudian jadilah negara-negara Arab itu, ada Jordan, ada Saudi Arabia, ada Mesir, dan seterusnya. Jadi kita kemudian terpecah-pecah karena perut kita sendiri-sendiri. Ya. Dan semakin kemudian raja-rajanya zalim, semuanya kalau kita pikirkan, di Indonesia ada Pak Harto dulu, pada tahapan tertentu semuanya kemudian zalim untuk korup rajanya dan seterusnya. Tetapi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Israel yang la tufsiduna fil ard, tidak begitu poinnya. Ya, mereka buat kerusakan hingga kita tidak pantas lagi kemudian, makanya pecah. Karena orang Islam Turki Utsmani akhirnya kalah, akhirnya Palestina menjadi di bawah kekuasaan Inggris saat itu. Ya, dan kemudian dipecah-pecah, panjang ceritanya. Nanti ada wilayah yang diberikan ke Jordan, wilayah diberikan Mesir, Israel datang, perang lagi, nyaplok dia, dan seterusnya. Ya, terus ada yang dikembalikan lagi, panjang berbagai macam konflik. Kalau lebih mau tertarik, baca saja tentang sejarah konflik itu, kita akan mendapatkan detail bagaimana sampai keperluasannya dan seterusnya itu. Kira-kira begitu kalau untuk kesalahan dari umat Islam saat itu. Okay. Baik, Ustadz Yahya ya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz Yahya. Ya. Pertanyaannya cukup menarik sekali dari Ustazah Nabila Tiara. Okay. Tanpa sedikit pun bermaksud menyetujui penyerangan Israel, hal ini menjadi diskusi yang menarik dengan salah satu santri kelas 11, karena memang beliau ini adalah murabbiyah Ustaz di Tursina seperti itu. Jadi ketika santrinya menyetorkan hafalan surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26 itu, sehingga dijelaskan bahwa tanah mukaddasah ini diharamkan atas Bani Israel selama 40 hari. Jika dipandang secara tekstual, tanah mukaddasah hanya diharamkan selama 40 hari, maka setelahnya sudah tidak lagi diharamkan, dan rasanya masuk akal jika orang Israel bermaksud ingin merebut tanah yang dijanjikan itu kembali. Nah, apakah ada penjelasan yang lebih lanjut Ustaz terkait hal ini? Atau mungkin ada ayat lain yang bisa menjelaskan bahwa tanah tersebut mungkin saja telah diharamkan selamanya untuk Bani Israel? Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tanah ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang sebenarnya boleh kemanapun saja, tetapi tentu dengan cara yang dibenarkan. Lah Nabi Musa itu, karena kan mereka terusir ceritanya dari Mesir, ya, karena di sana, karena itu harus punya tempat tinggal. Nah, di mana Arab maunya tinggal oleh Allah, dikasih petunjuk, ya, yang ditetapkan oleh Allah SWT itu di tanah Palestina. Tapi orang Palestina tidak mau, bukan 40 hari, 40 tahun, arba'ina sanah, kalimatnya itu. Jadi lama, ya, sampai Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Musa meninggal dunia, sehingga mereka tidak pernah sampai ke the promised land. Menurut riwayat, nanti ketika Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, itu baru pertama kali masuk ke sana. Tapi bukan untuk mendirikan negara. Mereka masuk untuk hidup, untuk tinggal.
Nah, kesalahan yang dilakukan beda antara Yahudi dengan Zionisme adalah orang Yahudi nggak apa-apa tinggal. Bahkan dahulu Umar bin Khattab itu meminta agar orang Yahudi datang ke Israel untuk tinggal hidup bersama. Masalahnya bukan orang Yahudi tinggal di sana, masalahnya adalah ketika mereka mendirikan negara dan mengusir orang-orang yang tinggal di sana. Ini yang bertentangan dengan, jangankan dengan Al-Quran, dengan aturan orang yang paling biadab pun itu tidak bisa diterima. Itu ceritanya. Jadi, kalau apakah orang Palestina tidak memberikan hak kepada orang Yahudi untuk tinggal? Tidak. Kamu ketik kita lihat saja di YouTube katakanlah, lihat Israel, lihat Palestina tahun berapa, akan kelihatan bagaimana orang Yahudi tinggal bersama dengan orang Islam. Problemnya bukan antara orang Yahudi dan Palestina, problemnya adalah Zionisme Israel. Yang ketika Israel kemudian menjadi entitas politik, padahal dia berasal dari luar, bukan orang yang ada di situ, kemudian datang bikin negara, dan kemudian merasa paling berhak dan mengusir semuanya. Dan ini bukan hanya ditentang oleh orang non-Yahudi, bahkan banyak orang Yahudi yang tidak setuju dengan pendirian negara Israel. Karena bagi dia, bukan itu yang dimaui oleh Taurat. Ya, Rabbi siapa dari Amerika bahkan menyatakan mereka itu bukan bagian dari orang Yahudi. Ini adalah kepentingan politik mereka sendiri. Taurat kami tidak mengajarkan kami untuk mendirikan negara dan kemudian mengusir orang-orang. Justru itu bertentangan dengan ajaran Yahudi itu sendiri yang menegakkan keadilan, katanya Rabbi siapa saya lupa namanya. Ya, jadi problemnya bukan problem haram atau tidak haram. Dan jadi masalah orang Yahudi tinggal di sana. Ya, dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun dulu di Palestina. Masalahnya adalah ketika 1948 awal mula bencana itu, ketika negara Israel kemudian menjadi sebuah entitas negara. Ya, kira-kira begitu. Oke. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah tersampaikan dan sudah dijawab semuanya secara langsung oleh beliau. Kemudian setelah ini kita akan menutup kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya ada satu catatan penting, yaitu bahwasanya kita sebagai muslim yang memang harus menjalin persatuan yang kuat, saling support kepada muslim yang lain, terlebih lagi adanya konflik Palestina Israel seperti itu nih. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yahya bahwasanya kita bisa berjihad. Untuk saat ini kita bisa melakukan kunut nazilah, kemudian donasi, kemudian selanjutnya ada bantu untuk menyampaikan narasi publik secara benar, jadi sehingga tidak terbawa arus oleh berita yang hoax itu. Kemudian kita bisa melakukan demonstrasi, tetapi tetap menjaga bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang mencintai perdamaian seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pada kajian siang hari ini kepada Ustadz Yahya, kami berikan untuk waktu memberikan closing statement, kemudian dilanjutkan dengan penutup atau doa seperti itu. Makasih. Ikhwah fillah, Palestina sekarang berdarah-darah dan menuntut kita semuanya untuk bersatu padu sebagai umat Islam bahwa janji Allah itu pasti benar adanya, dan Quran menyatakan bahwa kita ini hanya akan bisa menang jika kita ini memiliki iman. Karena itu persoalan Palestina bukan hanya persoalan politik, bukan saja persoalan ras, tapi persoalan iman. Ini adalah masjid ketiga yang paling suci di kalangan umat Islam, dan memang kita dituntut untuk membebaskannya. Karena itu kita makin kuatkan iman, kuatkan persaudaraan kita semua muslim, dan ingatlah bahwa siapapun saja yang berbuat zalim pada akhirnya mereka akan hancur, ya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kesabaran, menemani rakyat Palestina, ya, dan pada akhirnya memberikan kemenangan buat orang Palestina atas kezaliman yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Mari kita doa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma man la yahzimu jundah wa la yakhlifu wa'dah wa la ilaha ghairuh. Kun li ahlina fi Filistin aunan wa nasiran wa mu'inan wa dhahira. Allahumma fat ahla Filistin fi izzatin
والقدس بعينك التي لا تنام وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم اللهم اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة اللهم إنا نعوذ بك من العجز والقهر اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء أنت على كل شيء قدير اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم بحق نصر من الله فتح قريب وإذا بطستم جبارين وإن جندنا لهم الغالبون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Yahya yang dari pagi sampai siang menjelang duhur sudah memberikan kajiannya dan semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari beliau seperti itu. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen yang sudah hadir pada kajian pagi hari ini dan saya Ustadz Abdul mohon undur diri, mohon maaf juga selama dari awal sampai akhir ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustaz. Ini catatannya banyak sekali.